Bagaimana seharusnya negara memperhatikan nasib mereka? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP Doni Gahral Adian serta sosiolog UI Imam Prasojo. Selamat malam Pak Imam, selamat malam Pak Doni. Saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, saya membaca salah satu pernyataan Anda. Anda menyebut jangan demi menghindari corona malah menimbulkan musibah baru, kelaparan. Faktanya yang sekarang terjadi seperti apa, Pak Imam? Seperti yang sudah kita diskusikan. Mohon maaf ini agak feedback. Nanti sambil kami perbaiki sambungannya. Silahkan dilanjutkan, Pak Imam. Ya, jadi seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya, bahwa pada saat situasi seperti ini terjadi, para pekerja harian yang bekerja di sektor informal, begitu pengetatan dilakukan, mereka yang ada di borderline, yang ada di baris batas, pasti terhempas. Nah ini yang sekarang sudah muncul, terlihat. Mereka terhempas, keluar dari tempat kontrakan, dan setiap hari mereka menggantungkan uluran tangan. Mereka menggantungkan uluran tangan karena memang kalau kita lihat jumlahnya juga dari Kementerian Tenaga Kerja per 20 April kemarin totalnya sudah ada 2.084.593 orang yang terkena dampak PHK karena corona. Seperti apa Anda melihat upaya pencegahan dari pemerintah untuk menekan angka PHK supaya tidak semakin tinggi? Ini kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana rescue itu dilakukan, karena apapun yang dilakukan pasti akan terjadi PHK. Nah tinggal bagaimana rescue itu, upaya-upaya penyelamatan supaya kebutuhan dasar mereka itu betul-betul bisa terpenuhi, paling tidak di dalam bulan ini. Oleh karena itu kebetulan ini masuk Ramadan, jadi pemerintah menurut saya, ini sebenarnya saya sudah agak bosan nih bicara, jangan hanya menggantungkan lembaga-lembaga formal, jangan hanya menggantungkan jalur-jalur formal pemerintahan. Kita banyak sekali lembaga-lembaga informal, masjid bertebaran di Jakarta ini. Ya, kemudian ada lagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain. Nah, bayangkan kalau seandainya masjid yang begitu banyak bertebaran, yang jumlahnya terbanyak di dunia ini, itu panitianya bekerja lebih awal dan mereka diberi tanggung jawab. Itu semua orang yang tercecer pada saat ini, jangan hanya mengandalkan dinas sosial. Berapa jumlah pekerja dinas sosial? Mereka kasihan sekali kalau dibebani begitu banyak tanggung jawab. Oleh karena itu, tinggal masalahnya seberapa jauh pemerintah mau menggerakkan mereka. Ada PKK, ya, ada Karang Taruna, ada lembaga-lembaga sosial, mulai dari ACT, Dompet Duafa, dan banyak lagi ya, yang ada Basnas. Itu adalah lembaga-lembaga yang selama ini kita kenal ya di dalam masyarakat. Tetapi kalau cara berpikir kita masih tetap saja mengandalkan lembaga formal, ini lama-lama orang nggak sabar juga, Pak. Karena orang menunggu butuh bantuan, sementara cara berpikir kita ini nggak bisa keluar dari cara-cara birokratis yang selama ini diandalkan. Dalam situasi normal saja, seringkali tidak mungkin bekerja efektif, apalagi dalam situasi di mana masyarakat ini tsunami orang yang menderita ini begitu banyak tumpah ke jalan. Oke, saya akan sapa Pak Doni. Pak Doni, kalau tadi Pak Imam sudah katakan sudah saatnya pemerintah, kalau saya simpulkan berpikir out of the box, tidak lagi kemudian mengandalkan mereka yang berada di pemerintahan seperti dinas sosial, tapi juga bisa memanfaatkan pihak-pihak lain untuk mendistribusikan bantuan dan juga menggalang bantuan. Seperti apa pemerintah bersikap? Baik, jadi memang pemerintah ya itu sudah menyiapkan anggaran ya untuk skema-skema bantuan sosial ya sebesar 110 triliun dan itu akan didistribusikan melalui
pemerintah daerah, ya, dinas sosial yang akan memakai aparatur di daerah sampai pada tingkatan lurah, RW, RT, begitu kira-kira. Nah, jadi saya setuju memang kita tidak hanya bisa bergantung pada pemerintah. Pemerintah sudah berusaha keras memang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19, ya, tapi juga kita juga meminta misalnya lembaga-lembaga seperti tadi Mas Imam katakan, ya, LSM, organisasi masyarakat, ya, ormas yang punya jaringan sampai ke akar rumput itu juga bisa bergerak untuk membantu mereka yang membutuhkan, begitu. Karena memang yang paling penting adalah, ya, pertama soal tadi pendataan, yang kedua distribusi. Karena kalau, ya, semua sudah terdata tapi distribusinya lamban, ya, atau macet di tengah jalan, ini juga akan tidak sampai kepada penerima manfaat. Nah, ini yang saya kira penting, ya, untuk kita perhatikan bersama, di mana pemerintah sudah bekerja cukup serius, ya, untuk mengatasi persoalan-persoalan di lapangan, ya, terkait dengan penerima manfaat bantuan sosial ini, Mbak. Sebelum kita lebih lanjut soal bantuan sosial, ini kan salah satu Ya, impact-nya ketika kita bicara ya, penerimanya juga semakin besar karena jumlah angka ya, PHK-nya juga luar biasa besar. Per betul. 20 April kemarin kan sudah tembus 2 juta nih Pak. Yang jadi Ya. pertanyaan mereka yang sekarang masih harap-harap cemas, bagaimana kemudian pemerintah memastikan perusahaan yang saat ini jadi tumpuan hidup mereka tidak akan juga mem-PHK mereka nantinya? Iya, jadi memang ada social safety net, ya, itu yang berupa bantuan sosial, ya, kartu prakerja, kartu sembako, program keluarga harapan dan lain sebagainya. Tapi juga ada corporate safety net, ya, yang berupa insentif baik untuk perpajakan atau restrukturisasi kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang memang padat karya. Dan juga UMKM, karena UMKM juga meskipun tidak besar, tapi kalau di jumlah itu tenaga kerja yang terserap juga cukup banyak, begitu. Jadi ini saya kira menjadi perhatian pemerintah, ya, untuk bisa menahan gelombang PHK. Meskipun kita tahu bahwa krisis ini ya cukup berat, artinya PHK itu jumlahnya saya kira cukup besar dan akan terus bertambah apabila memang ini tidak bisa segera diselesaikan. Tapi yang paling penting adalah pemerintah memberikan perhatian baik itu berupa bantuan sosial, ya, atau social safety net maupun corporate safety net, artinya memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan, insentif-insentif, ya, supaya perusahaan bisa bertahan di tengah krisis ini, begitu, Mbak. Perusahaan diberikan insentif, masyarakat juga diberikan bantuan, tapi yang kemudian sekarang jadi PR adalah seberapa cepat bantuan yang sudah disiapkan pemerintah itu bisa cair. Karena kalau kita bicara soal urusan perut, menyambung hidup manusia itu tidak bisa Betul. menunggu waktu. Seperti apa kemudian kerja keras pemerintah untuk mencukupi kebutuhan yang sekarang sedang ditunggu oleh masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan tersebut. Nanti kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.